Bagaimana jika negara paling kuat di dunia justru terjebak dalam perang yang dia mulai sendiri? Peringatan itu datang dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, soal ketegangan antara Amerika dengan Iran yang terus memanas. SBY mengingatkan bahwa memulai perang mungkin mudah bagi negara adidaya seperti Amerika. Akan tetapi, menghentikannya bisa menjadi mimpi buruk yang mahal dan mematikan. Dia menilai jika konflik sudah terlanjur meluas, bukan hanya Timur Tengah yang terbakar, melainkan ekonomi dan stabilitas dunia yang ikut terguncang. Seperti apakah pandangan SBY soal perang Timur Tengah ini? Dan bagaimanakah cara Washington untuk keluar dan tidak terjebak dalam konflik yang tidak berkesudahan ini? Berikut penjelasan lengkap Susilo Bambang Yudhoyono. Itu secara pribadi Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu harus sangat berhati-hati. Kalau akhirnya mengambil policy, keputusan, menerjunkan, menggelar, menugaskan satuan-satuan darat untuk masuk ke wilayah Iran. Amerika tentunya punya pengalaman yang tidak manis lah ketika melibatkan diri dalam perang Vietnam. Kemudian perang yang semua masih ingat, perang di Irak dan di Afghanistan. Mengapa harus saya katakan mesti berhati-hati? Karena Iran itu ya Iran. Iran bukan Afghanistan, bukan Irak. Nah, Afghanistan dan Irak pun sangat tidak mudah, apalagi Iran. Begitu. Begini, ini karena saya memahami geopolitik, memahami strategi, memahami peperangan lah dengan segala dinamika, hukum-hukum dan teorinya. Gitu. Kalau sampai pasukan darat dimasukkan ke Iran oleh Presiden Trump misalnya, saya belum punya bayangan pasti menang nggak Amerika itu. Jangan sampai sudah digelar di sana berkepanjangan, bertahun-tahun dan tidak ada tanda-tanda untuk menang. Di samping itu untuk mengakhirinya exit dari peperangan di Iran, sebagaimana dulu exit dari Afghanistan dan Irak dan juga Vietnam, itu juga tidak mudah. Bayangkan seperti apa nanti bangsa Amerika yang tentaranya, prajuritnya banyak yang gugur, mengemban tugas nun jauh di sana, belum tentu itu kepentingan nasional Amerika yang paling vital, survival interest katakanlah. Dan itu sudah terjadi, tidak mudah untuk menariknya kembali. Mungkin kalau tujuannya mengerahkan kekuatan Army, Navy, Air Force sebanyak-banyaknya tumpah ke Iran, bisa saja Amerika karena mereka punya military power yang kuat, didukung oleh ekonomi yang juga kuat. Israel sebetulnya juga tidak boleh diremehkan ke situ. Tapi persoalannya kembali setelah masuk ke sana, perangnya belum tentu perang konvensional semua. Mungkin Iran mengubah strateginya, mengubah taktiknya. Dan itu yang terjadi di Vietnam. Jadi kalau dulu di Vietnam, saya bisa menyimpulkan Amerika itu perangnya kalah. Nah, pertempurannya memang banyak dimenangkan Amerika, karena tentaranya jauh lebih kuat. So itu tactical victory, strategic defeat. Mestinya kan yang diinginkan menang perangnya, bukan hanya pertempurannya. Itu bisa terjadi lagi. Dan mungkin juga belum siap betul. Siapa tahu Trump ini ada deal, tapi sudah barangkali senang Trump bisa menghajar pemimpin-pemimpin Iran seperti itu. Tapi mungkin untuk menugaskan prajuritnya dalam waktu yang
tidak bisa dihitung bertahun-tahun, mungkin juga berpikir dulu. I don't know. Ya kita lihat bareng-bareng nanti, dan saya kira bangsa Amerika, mereka juga punya Senat, punya House of Representatives, banyak orang pintar, mestinya juga bicara gitu kan. Itu yang saya lihat ya, tetapi pesan saya harus sangat berhati-hati mengambil keputusan, langsung memasukkan satuan-satuan darat pasukan ke wilayah Iran.